Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemana ya kemakuan untuk Eko ini kira itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin penjelasan tentang hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, atau nama asli daripada sahabat Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhri, bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mengatakan salatun munjiyatun wa salatun muhlikatun wa salatun darajatun wa salatun kafaratun. Ada tiga hal yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Mukhlisatun li sahibika minal ngajak, artinya menyelamatkan orang yang mengamalkan tiga hal ini dari siksa atau adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talatun muhlikatun, kemudian ada tiga hal yang bisa menyebabkan seseorang itu binasa atau celaka ketika melakukan hal tersebut. Muwafiqatun li fa'iliha fil halaki, menjerumuskan pelakunya pada kebinasaan. Wa talafun darajatun, kemudian ada tiga hal yang bisa menjadi penyebab seseorang itu mendapatkan kedudukan atau derajat yang mulia di sisi Allah. Manazilun fil akhirat, artinya mendapatkan kedudukan ataupun kemuliaan di sisi Allah kelak di akhirat. Wa talaqul kafaratun, kemudian ada tiga hal yang bisa menghapus dosa. Bidulu bifani liha, artinya menghapus dosa-dosa orang yang mengerjakannya. Amal munjiyatu fakhosyatullahi ta'ala fisiri wal ngalaniyah. Adapun tiga hal yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah, yang pertama adalah khosyatullahi ta'ala fisiri wal ngalaniyah, takut terhadap Allah baik ketika dalam keadaan sendirian ataupun ketika bersama dengan orang lain. Umumnya menungsangan ya, nek nang ngarepe wong orang lakoni dosa kan, menjaga diri dari perbuatan yang bersifat maksiat. Tapi ketika sendirian orang kapangan umumnya menungsangan ngoten, nek nang ngarepe wong liya kalem seakan-akan wong suci. Tapi ketika sendirian kelakuannya wis orang kenal, kan seperti itu. Kita kan tahu bahwa sifat dosa itu apa? Sifat dosa itu karta ayat kodina ngalaihin nas. Dosa itu sesuatu yang
ketika orang lain melihat pelakunya itu tidak suka. Makanya ketika wong sing takwani setengah-tengah, takwani orang temenanan, pasti dia hanya akan menjaga diri dari perbuatan dosa ketika di hadapan orang lain. Ketika sendirian, dia tidak berusaha untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa atau maksiat. Berarti orang tersebut itu takutnya orang kepada Gusti Allah, tapi kepada sesama manusia. Api-api kewong, dia baik dalam keadaan sendirian atau ketika bersama orang lain tetap menjaga diri dari melakukan kemaksiatan. Adapun derajat takwa yang paling tinggi itu sebenarnya adalah anak takwa lillahi fisiri akla darojatin. Jadi takut atau takwa terhadap Allah, definisi takwa itu secara bahasa itu apa? Takut kan. Kalau secara istilah intifalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi, berusaha menjalankan perintah-perintahnya kemudian menjauhi larangan-larangan. Jadi takwa, derajat takwa yang paling tinggi adalah ketika dalam keadaan sendirian. Karena ketika seorang itu dalam keadaan sendirian itu lebih besar potensinya melakukan kemaksiatan. Walaupun di penghujung zaman akhir ini, karena zaman akhir itu kan dihitung mulai zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung akhir zaman ini, baik dalam keadaan sendirian atau ketika bersama orang lain sudah tidak ada beda. Mereka ya senang maksiat, ketika bersama dengan orang lain pun tidak ada beda. Contohnya banyak. Jadi ketika sampai itu kepengen selamat kelak di akhirat, maka jadilah orang yang takwa baik ketika sendirian ataupun ketika bersama orang lain. Jangan takutnya itu kepada sesama manusia, tapi takutlah kepada Allah. Duweni rasa lebih karo Gusti Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qasdu fil fakri wal ghina. Ayat tawasutu fil nisati di alam dijawij biha al-hadda warodia bidalik. Yang kedua adalah wajar atau sedengan baik ketika dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Paham ya? Tafsirannya itu begini. Ayat tawasutu fil nisati di alam yujawis fiha al-hadda warodia bidalik. Sedengan atau wajar dalam kehidupan ketika dalam keadaan fakir ataupun kaya. Manusia itu cenderung begini, ketika sedang dalam keadaan fakir, dicoba fakir oleh Allah, itu ya ora karu-karu. Anane nganggo, anane ngersunda, anane sambat-sambat, mengeluh, seakan-akan di dunia dia yang paling menderita. Ini kan namanya berlebihan, orang sedengan. Padahal ketika mau melihat sekeliling, ada banyak orang-orang yang jauh lebih menderita dari kita. Sebab apa? Ketika seorang itu berlebihan ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan fakir, pasti akan menghilangkan rasa syukurnya terhadap Allah. Semenderita wong dicoba nang Gusti Allah, pasti masih diberi kenikmatan. Contohnya begini, ada orang itu dicoba, kakinya patah seumpamanya karena kecelakaan, tapi kan dia masih diberi kenikmatan yang lain, iya kan?
kaki satunya masih, tangannya masih utuh, kemudian matanya masih normal, telinganya masih normal. Iya kan? Masih ada kenikmatan, masih diberi kenikmatan. Artinya bagaimana? Sedih, susah ketika menghadapi cobaan atau dicoba itu wajar, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan rasa syukur Gusti Allah dengan berlebihan menyikapi kesusahan atau cobaan tersebut. Ya memang ketika dipraktekkan berat, ketika diucapkan kan gampang, tapi dipraktekkan siapa? Setiap orang mengalami cobaan, apalagi yang berat, mengalami musibah, itu pasti merasakan susah, merasakan sedih. Hanya saja pesannya jangan berlebih, menyadari bahwa itu adalah cobaan dari Allah. Toh hidup di dunia itu kan hanya sementara. Orang kaya pintar syukurnya wajar karena karena berlimpahan anugerah atau kenikmatan dari Allah. Tapi orang fakir juga dengan segala kekurangannya dalam hal ekonomi, dia tetap tersenyum, tetap sabar, tetap mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tetap menerima qanaah dengan takdir Gusti Allah, atau qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah terhadapnya. Ini kan luar biasa, paham ya? Kemudian juga wajar atau sedengan ketika kaya. Dan manusia juga kebanyakan begitu, ketika kaya ini orang ini kalau Gusti Allah. Ketika masih miskin, ketika masih kekurangan, dia rajin jamaah, rajin tahajud, rajin ngaji, rajin membaca Quran, rajin pikir. Tapi ketika kaya coba, biasanya walaupun tidak semuanya, setahap demi setahap rutinitas ibadahnya itu hilang, berganti dengan rutinitas duniawi. Pedagang seumpamanya, asalnya ketika belum sukses dia wiridan membaca Quran, tapi ketika sudah sukses apa coba? Nota, ya kan? Malam-malam ngecekin nota. Ketika waktunya jamaah sibuk melayani pembeli, sehingga sholatnya diakhirkan. Waktu yang biasanya digunakan untuk ngaji digunakan untuk mengurusi barang dagangan. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, makanya ketika kaya, ya sederhana saja, sedengan, wajar-wajar saja, tidak berlebihan. Apalagi kemudian ketika status sosialnya meningkat menjadi orang kaya, kemudian seperti orang lupa daratan, menghambur-hamburkan hartanya untuk kemaksiatan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi yang kedua yang bisa menyelamatkan seseorang kelak di akhirat itu adalah sedengan atau wajar ketika dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya dalam hidup. Kayak sampai coba biasa hidup pas-pasan, biasa urip pas-pasan, moro-moro tiba-tiba sampai itu oleh undian 300 juta, sekarang kira-kira berubah atau tidak? Sedengan, tetap wajar, atau kemudian ada perubahan secara signifikan? Uang belum diterima, wis bingung desa kan? Waduh, ini uang 300 juta buku apa? Mengi niku mikir sing tuku motornya, HP-nya, atau bahkan berpikir membeli mobil. Ini kan sama seperti orang belum minum sudah mabok.
Jangan, karena ada istilah belum minum wis mabok bis. Duit terung ditampani, uangnya belum diterima wis bingung bis. Uangnya kadang-kadang ada orang miskin, kemudian mendadak kaya, tidak siap sehingga stres, bingung sih, belum harus apa-apa dipikir, akhirnya kan stres. Kemudian ada lagi apa? Istilah minumnya kapan, mabuknya kapan. Minumnya bulan yang lalu, sekarang baru mabuk. Itu wajar. Itu istilah berpikir kejadiannya sebulan yang lalu, sekarang baru apa? Baru geger, baru heboh. Ibaratnya seperti itu. Paham? Jadi wong nang dunia aneh-aneh. Wong nang dunia niku aneh-aneh. Dan itu jadi ketika sampai ingin selamat, ketika fakir dicoba kefakiran oleh Allah, ya sedengan mawon, biasa mawon, wajar-wajar saja. Ketika diberi kekayaan oleh Allah, ya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Sedengan mawon, hartanya digunakan untuk hal pun, hartanya digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang mengandung pahala dari Allah. Syukur-syukur dijariakan, digunakan untuk hal yang pahalanya itu mengalir walaupun kita sudah meninggal. Diinfakkan sebagian untuk masjid, untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam dan lain sebagainya. Ini yang keberapa tadi? Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Wal nadlu kirito wal bodohi. Bi ayah toba lindaki wayardo liridohi. Yang ketiga itu ketika sampai telah ingin selamat, adil ketika dalam keadaan senang dan juga ketika dalam keadaan marah. Di ayah toba lillahi wayardo lirido. Artinya ketika marah ya karena Gusti Allah, ketika senang ya karena Gusti Allah. Sampeyan weruh adine, weruh kancane, weruh dulure melakukan kemaksiatan, kemudian sampean marah karena kemaksiatan tersebut. Ini namanya sampean marah karena Allah. Paham ya? Marah karena Allah. Begitu juga ketika kancane sampean, dulure sampean, adine sampean seumpamane melakukan hal-hal yang baik, rajin ngaji, rajin membaca Quran, atau rajin melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, baik yang bersifat ukhrawiyah ataupun duniawiyah, sampean senang. Ini namanya sampean senang karo Gusti, senang karena Gusti Allah.